Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di diskusi buku Gembira. Bagi teman-teman yang mungkin baru kenal sama Gembira, ya, terus baru nengok-nengok gitu ya. Baru ini apa sih anak? Apa sih gitu ya. Terima kasih juga yang baru yang sudah hadir ya. Dan di sesi malam ini kita akan sama-sama mendapatkan insight dan inspirasi tentunya dari sosok seorang yang beliau itu luar biasa ya. Di luar biasanya bukunya gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya membaca buku beliau itu ya Allah, mungkin kalau saya di posisi beliau mungkin saya nggak kuat kali ya. Dan Hmm. kita akan berbincang langsung ya tentang sebuah buku yang menurut saya ini sangat personal. Namun terasa begitu dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu tentang kehilangan. Buku ini sebenarnya kalau secara kalau sudah baca ya, ini bukan hanya tentang kehilangan seorang istri saja, bukan juga tentang kisah tentang kehilangan, kesedihan dan sebagainya, tapi tentang bagaimana cinta diuji oleh waktu. Bagaimana seorang suami belajar menerima kehilangan dan bagaimana rindu perlahan diarahkan menjadi ridho kepada Allah. Oke, dan kita sama-sama mendapatkan insight dan saya yakin Bapak Ibu semua yang sudah hadir di diskusi bedah buku ini tentunya ingin mendapatkan insight dan inspirasi juga ya. Maka yuk kita sama-sama belajar, mari kita sambut penulis buku Di Antara Rindu dan Rida. Assalamualaikum Pak Sodikin. Waalaikumsalam Kang Uti. Masya Gimana Allah. kabarnya? Alhamdulillah luar Hmm. biasa Pak. Iya, Kita dekat sebenarnya Ranca Ekek sama Cicalengka sebetul. sebenarnya Iya, dekat ya. di sini teman-teman saya kayaknya ya, Kak Yayan, teman SMA. Pak Oh, Jam-Jam juga ya, Pak Jam-Jam Ranca Ekeknya, Kang Jam-Jam ya. oh kenal Ya, ya? Pak Gadikun. Iya, ini teman juga Bagus. seperjuangan. Kemudian adik saya Akan tuh juga udah itu mau tidur, lihat iya. iklannya. Oh, sedikit. Ada adik saya juga ini Sofia, adik saya juga di Masya Cicalengka. Allah luar Hmm. biasa. Siap Iya. siap Pak, luar biasa ya. Oke siap. Nanti tentunya kita akan sama-sama belajar dari penulisnya secara langsung ya, Pak Sodikin. Mungkin diawali gini Pak, ya jelasin dong Pak, kenapa kok buku ini hadir Pak? Apa yang ingin Pak Sodikin sampaikan kepada para pembaca Pak Sodikin? Iya, iya. Baik, eh, rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu ya melalui Zoom meeting ini dalam rangka diskusi buku tentang buku yang pernah saya tulis ini ya. Buku ini ditulis sebetulnya sebagai pelepasan ya, Kang itu ya, pelepasan emosi juga kerinduan ya, kerinduan saya kepada seorang istri yang telah menyertai kehidupan saya selama lebih dari 20 tahun ya, 20 tahun. Saya suka membaca dari kecil gitu. Saya juga suka menulis, tapi jarang ditulis dalam sebuah buku. Eh, Namun pada saat saya harus merasakan kehilangan gitu ya, kehilangan seorang yang dicintai, maka itu menjadi sebuah energi bahwa kerinduan yang ada di dalam hati, kemudian berbagai macam rasa termasuk duka yang ada di hati itu perlu pelepasan. Hmm. Saya perlu berbagi dengan orang lain tentang kehidupan ini. Dan di sini juga ini ada Pak Yayan juga yang kehilangan istrinya, yang ternyata saya baru tahu saat ini gitu. Padahal beliau istrinya sudah meninggal lama 2019 gitu. Masya Allah. Dan mereka juga sama merasakan kehilangannya. Jadi intinya seperti itu. Ada Oke. kerinduan, ada rasa duka, ada penyesalan dan berbagai macam perasaan mengaduk jadi satu. Luar biasa. Nah, bagi teman-teman semua kalau baca bukunya Pak Sodikin itu pasti terenyuh ya, karena cara menuliskan memang terlihat ya bagi orang-orang yang sudah terbiasa menulis gitu ya. Dan Pak Sodikin termasuk orang yang
yang terbukti sudah terbiasa menulis ketika menyampaikan isi hati dan pelepasan emosi itu. Nah, Pak Sodikin ini ada satu kalimat menarik ya tentang pelepasan emosi itu ya. Berarti ternyata memang menulis itu jadi sebuah cara kita untuk melepaskan emosi ya Pak Sodikin ya. Pak Betul, Sodikin udah betul, betul, terbukti terasa seperti itu dan betul. di Hmm. waktu yang memang setelah istri sudah tiada gitu ya Pak Sodikin Iya, ya. betul, betul. Karena pada masa itu, ketika masa-masa berduka itu, saya merasakan fase-fase dari berduka itu sendiri ya. Hmm, Ada penyangkalan, kemudian kemarahan, kemudian ada tawar-menawar gitu, bagaimana mengobati hati gitu ya. Kemudian Masya juga Allah. ada masa-masa depresi gitu. Pernah sampai Oke. ketika beberapa hari setelah meninggal itu baru terasa Wah. sakitnya itu ketika sudah meninggal. Ketika sakit saya masih bisa tabah gitu ya, mengikuti sampai menjelang detik berusaha merelakan gitu. Tapi ternyata seiring waktu duka itu begitu kuat ya menusuk kalbu gitu. Sehingga Oke. ya, ada masa-masa seperti hilang arah gitu. Nah, Hmm, kemudian sampailah pada masa-masa penerimaan. hmm, Bagaimana sebetulnya ilmu itu sudah ada di dalam diri kita gitu. Tapi ketika memang peristiwa itu terjadi, kadang sulit untuk bisa menerima begitu saja gitu. Jadi itulah hmm. fase-fase berduka itu dilewati dengan begitu saja gitu. Dan terus sampai hari ini juga sama ya masih merasakan seperti itu. Jadi Oke. setiap udara yang ada di ruangan, pakaian atau apapun selalu menghubungkan dengan beliau. Dan makanya serasa hadir aja Pak Kang Uti sampai hari ini gitu ya. Serasa Masya ada di Allah. sini. Iya. Luar biasa. Dan Iya. kodarullahnya memang saya kenal dengan istri Pak Betul. Sodikin tuh. Jadi Kang Mukti itu mengenal istri saya lebih dahulu daripada mengenal saya gitu. Karena saya juga bisa berkenalan dengan Kang Mukti itu lewat HP istri gitu. Ketika buka-buka Oh, gitu. Bagaimana cara istri menyembuhkan dirinya gitu dengan banyak berkonsultasi dengan orang lain. Saya temukan salah satu grup itu. Makanya, nah ini kesempatan saya untuk menulis gitu. Dan ada benang merah yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Saya ingat almarhumah ya, karena beliau itu kan pustakawan ya. Saya kuliah di Betul. perpustakaan, jadi Hmm. apa sempat juga ngobrol dan beliau kalau nggak salah Hmm? sempat jadi peserta pelatihan saya dulu waktu itu tuh. Iya. Makanya pas ketika Hmm. Masya Allah dapat berita itu terasa juga Hmm. sih sebenarnya ya Allah Iya. orang baik Iya, beliau ya betul. almarhumah orang baik. Iya, orangnya berkinerja tinggi dan ya makanya pernah menjadi pustakawan berprestasi nasional Yes, gitu ya. betul. Sampai kemarin kamu ketika meninggal saja ya, sudah meninggal masih ada mahasiswa-mahasiswa yang menghubungi padahal bukan mahasiswanya gitu ya. Saya dapat Oh, kabar dari Teteh dari siapa, tolong Ibu Yulianti, ini saya punya karya tulis ilmiah, tolong diperiksa ininya plagiarismenya dan sebagainya. ah, Itu. Dia wow. tidak tahu bahwa istri saya sudah meninggal gitu karena dia dapat kabar juga dari orang lain katanya istri suka membantu gitu Ah, jadi menolong gitu. jadi yang hubung itu belum tahu kalau istri sudah meninggal gitu. Belum tahu karena dia juga Oh, bukan mahasiswanya sebetulnya tapi dapat kabar dari temannya bahwa Bu Yulianti itu suka membantu menolong mahasiswa dalam menyelesaikan karya tulisnya skripsi dan sebagainya gitu. wow, 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 luar biasa. Iya Masya seperti Allah, itu luar biasa. Nah, Pak betul. dan teman-teman semua, ini ada satu bahasan ya. Kita Hmm. kita bedah banget lah ya. Iya betul. Dan kenapa memang buku ini layak untuk dibaca setiap orang gitu? Karena di sana banyak sekali pembelajaran. Nah, ada di Hmm. awal-awal naskah, di awal-awal bab itu, Pak Hmm. Sodikin menuliskan di buku di antara Rindu dan Ridha ini, proses mengenal istri nih. Ya, Betul betul. ini menarik sebenarnya. Iya Apalagi buat Gen Z sama Gen Alpha ya, proses betul. ta'aruf ini kan hanya Heeh. melalui biodata dalam amplop gitu ya, Pak ya. Iya, betul betul. Ini mungkin kayaknya senasib juga dengan Kang Jam-Jam kayaknya ya, Oh gitu. seperti itu. Jadi saya mengenal istri itu dari sebuah majelis pengajian gitu. Dan Hmm. itu juga saya memberanikan diri untuk mengajukan pernikahan itu gitu. Karena apa? Karena pada saat itu saya belum bekerja, Kang Uti. Saya tidak Oke. bekerja. Saya masih ingat pada saat itu saya bekerja di Cileunyi ya, Kang Uti.
Cileunyi dengan penghasilan 125.000. Itu di Wow, khusus bahasa Arab bahasa Inggris itu ya. luar seratus biasa. dua puluh lima ribu itu dari Cicalengka ke ke Cileunyi itu habis ongkos itu ya. Nah, Hmm. kemudian saya memberanikan diri untuk mengajukan pernikahan gitu. Ke orang tua bilang juga, kata mama saya, kan belum bekerja gitu. Mana mungkin ya, mudah-mudahan lah dengan adanya pertolongan Allah, walaupun tidak bekerja tapi bisa menikah gitu seperti itu. Luar biasa. Ya akhirnya saya meminta ke ustadz saya, ke murabi saya, bahwa Hmm. saya mau menikah gitu, dan dikasihlah sebuah amplop gitu berisi data calon istri saya, dan ketika diperlihatkan kepada keluar, pada pada tertawa gitu melihat calon istri saya itu. Ya gitu, mengalir saja beberapa pertemuan akhirnya menikah. Dan saya pun berusaha meyakinkan kepada mereka bahwa saya ini belum bekerja gitu, tapi saya suka berjualan lah, keliling-keliling. Kebetulan saya pernah di Darut Tauhid ya, di Agim, Hmm. pernah dididik oleh Agim bagaimana jualan di lapangan terbuka dan sebagainya, menahan malu dan sebagainya ya, Wow. dikejar anjing dan sebagainya. Nah, itulah yang jadi bekal saya keberanian untuk tanda kutip, bukan membohongi ya, memberikan kepercayaan kepada calon istri saya untuk bisa memilih saya seperti itu. Luar Tapi biasa. yang luar biasa itu, makanya saya, yang luar biasa itu, dia tahu penghasilan saya seperti itu, Wow. tapi dia memberanikan diri untuk memilih saya menjadi pendamping hidupnya gitu. Itu saja. Insya Allah. Jadi sebuah proses yang Keren. luar biasa. Makanya ketika saya merasa melewati masa-masa duka itu, ya setiap ada momen itu saya tuliskan, saya bikin puisi, puisi, syair-syair untuk Hmm. masih terus berproses, kamu meluangkan. Kalau tidak menulis ya menulis syair atau cerpen dan sebagainya. Kemudian saya bikin puisi. Bahkan saya minta ke Suno ya, ke AI untuk membikinkan sebuah lagu. Jadilah beberapa lagu yang isinya tentang kenangan terhadap istri. Wow. Gitu. Keren. Kayaknya nanti boleh nih, Pak, diputer nih di Boleh grup nih. diperlihatkan sesingkat, ada rekaman yang agak ya apa, singkat sekali, bisa lah ditayangkan sebentar ya, ada singkat sekali, pendek gitu. Boleh, boleh. Eh, ini sebuah lagu yang salah satu lirik yang isinya, jika aku tak mencintaimu. Udah kelihatan kamu di layar. Sudah terlihat. Ya, ini Aku tak mencintaimu, takkan ada malam jadi sendu, takkan ku sebut namamu lirih di setiap jeda nafasku. Jika aku tak mencintaimu, takkan ada harap yang semu. Namun kau hadir bagai cahaya yang justru membakar hatiku. nah itu Masya Allah. ada Aduh. beberapa syair yang ada di buku itu, saya juga bikinkan lagu. Pada akhirnya, senyum yang kurindukan dan sebagainya. Itu beberapa puisi yang ada di buku itu saya bikinkan jadi lagu gitu. Karena saya bukan penyanyi gitu, maka minta AI aja yang menyanyikan. Keren. Wow, luar biasa. Oke, siap Pak. Teman-teman semua, nanti bagi yang pengen bertanya silakan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung di acara diskusi buku bersama Gembira. Gembira adalah gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi, sebuah wadah untuk teman-teman semua bisa belajar untuk berkarya, menuliskan buku-buku terbaik teman-teman semua. Dan alhamdulillah kita juga sedang berdiskusi salah satu penulis buku ya yang sudah diterbitkan di antara Rindu dan Rida. Beliau adalah Pak Sodikin, dan di sesi-sesi awal kita sudah sama-sama belajar dan mendapatkan inspirasi, dan juga sudah diperlihatkan hasil lagunya luar biasa ya. Terima kasih teman-teman semua. Bagi kepo-kepo tentang Gembira, nanti boleh tanya langsung ke Pak Sodikin atau tanya langsung ke saya ya. Oke, kita lanjut Pak Sodikin. Terima kasih, luar biasa, Iya. lagunya sangat menyentuh sekali itu ya. Semangat. Ada yang message ya. Ya, gimana?
Oke, siap. Tadi kayak ada yang nyapa ya. Oke, Pak. Lanjut sedikit tentang tadi ya, Pak ya, tentang proses yang diawali lewat biodata dalam amplop amplop gitu ya. Dan ini sebenarnya pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh orang-orang yang tidak paham konsep ini, Pak, gitu ya. Hmm. Tidak bahkan seringkali tidak mengerti kok bisa gitu ya. Nah, ini menarik Hmm. ya. Menurut Pak Sudikin apa yang paling mengejutkan atau yang paling membuat saya nggak tahu ya apakah itu mengejutkan atau biasa buat Pak Sudikin, kan saya juga saya tidak melalui Hmm. proses ini. Ketika menjalani kehidupan setelah menikah dengan seseorang yang sebelumnya belum begitu dikenal. Karena kan eh, Iya. mindset umumnya kan kalau nikahnya harus dikenal dulu lah gitu ya. Hmm. Itu gimana, Pak? Iya, betul sekali. Itu butuh perjuangan sebetulnya ya. Bayangkan perjuangan itu dimulai dari ketika duduk bersama juga di pelaminan gitu ya. Kita berdampingan dengan seseorang yang tidak dikenal gitu sebelumnya ya. Kita tidak dikenal, kemudian lalu hidup bersama, kemudian kita menemui juga hal-hal yang belum bisa difahami ya, belum bisa Hmm. difahami gitu. Misalkan tiba-tiba istri menangis gitu ya, menangis. Mungkin ada yang tidak sa- eh, apa eh, berkenan di dalam diri saya. Ketika ditanya, Mi, ada apa? Oh, nggak ada apa-apa. Udah gitu ceria kembali gitu. Masya Justru Allah. bingung ya ketika menghadapi seperti itu. Tapi kelamaan ya, alhamdulillah. Jadi kita cinta itu tumbuh diawali dengan kasih sayang rahmah itu. Bukan cinta yang syahwat dulu gitu ya. Tapi kasih sayang dengan kebersamaan itu menumbuhkan cinta secara perlahan-lahan. Akhirnya tumbuhlah sakinah. Seperti yang saya tuliskan di buku itu. Bahwa pernikahan itu diawali dengan sebuah proses ya. Di sini saya mengerti sebuah kata-kata ya. Ikatan janji tersebut akan benar-benar kokoh jika beralaskan mawadah, berpilarkan rahmah, dan beratapkan sakinah. Mawadah, rahmah, dan sakinah mengokohkan bangunan hingga tak mudah roboh saat diterjang badai, tak mudah hanyut diseret banjir, dan tak mudah hancur dibakar nafsu amarah. Dan itulah proses yang dijalani. Kita diawali dari kasih sayang secara perlahan-lahan saling mengenal gitu ya. Dan akhirnya cinta itu tumbuh gitu. Sampai bukti bahwa cinta itu tumbuh hari ini ya kerinduan itu ada kalau dan tidak mungkin ada kerinduan kalau tidak ada cinta gitu. Berarti Wow. ya. Wow, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Aduh. Oke. Udah speechless saya ya. Oke, teman-teman semua, bagi ada yang pengen bertanya silakan apa kolom komentar boleh, atau misalnya mau langsung bertanya dengan penulisnya langsung, dengan senang hati dipersilakan ya. Oke. Hmm. Semangat tabah terus berkarya, sehat sehat sehat, Masya Allah. Ini adiknya Pak Sodikin ya. Ya, adik Masya saya Allah. gitu. Oke, terima Iya, kasih Bu Sofia sudah hadir, luar biasa. betul. Jadi Kang Mukti selama saya hidup bersama istri 20 tahun itu kalau saya banyak makanya Fabi ayya alai robi kamu tukadiban betapa banyak nikmat yang didustakan. Kalau saya hitung ujian yang Allah berikan dengan nikmat yang Allah berikan itu ternyata banyak nikmatnya gitu ya. Saya merasakan banyak kebahagiaan gitu. Nah, baru terasa ada ujian musibah itu ketika memang ditinggalkan istri gitu. Sebelumnya begitu mengalir kehidupan ini gitu. Barangkali juga itu sebagai teguran kamu tuh boleh jadi ya kita itu tidak dekat dengan Allah gitu ya. Oh, Karena Ibnu Athaillah pernah mengatakan begini bahwa jika seseorang tidak bisa mendekat kepadaku karena karunia dan kenikmatan, maka aku akan paksa dia diseret dengan rantai-rantai ujian seperti itu. wow. Nah, saya mengingatnya boleh jadi saya ada nikmat dari Allah yang saya lupa gitu, tidak bersyukuri gitu. Makanya Allah mengujinya supaya saya kembali dekat kepada Allah. Makanya di akhir saya yaitu harus kembali kepada Allah gitu. Wow, Seperti itu. wow. Buat saya ini kayak apa ya, Pak ya? Eh, Nasihat yang berharga banget ya. Ini Hmm. jadi peringatan, jadi warning Hmm. juga ya.
buat kita yang mungkin baru nikah mungkin gitu ya. Saya nggak baru juga sih, saya udah cukup lama juga Mm-mm. ya. Tapi ini juga jadi penguat kita semua ya. Oke Pak, eh, di buku Pak Sodikin ini di antara Rindu dan Ridho ini kan Pak Sodikin menuliskan tentang sosok Bu Yuli berikut dengan banyak kebaikan-kebaikannya gitu ya. Dan apakah ada Pak satu kebiasaan almarhumah yang dulu terasa biasa saja, tapi setelah beliau tiada justru sangat dirindukan Pak? Betul. Istri itu orang biasa saja, Pak, sebetulnya ya. Dari segi ibadah biasa-biasa saja. Tapi kelebihan istri itu adalah hatinya penuh dengan kasih sayang. Hmm. Jadi ketika ya saya dituliskan di buku itu, ketika berjalan aja naik mobil misalnya pergi kemana, tiba-tiba di jalan itu ada seseorang yang menurut beliau layak diberi gitu. Dia berhenti dulu mobil, dia pergi keluar memberikan sesuatu. Wow. Bahkan kita pernah suatu saat berjalan-jalan bersama berhenti untuk sekedar membeli sapu gitu, sapu yang karena kasihan. Padahal Hmm. saya tidak membutuhkan karena kasihan orang itu seperti itu. Oleh karena itu, begitu terasa ketika 2 minggu mau meninggal, istri itu adalah orang yang tabah, Pak Angti. Jadi tidak ada yang tahu bahwa istri itu sakitnya parah, gitu. Sampai ibunya juga tidak tahu. Hmm. Yang tahunya itu sakit aja, tidak tahu bahwa anaknya itu sudah tidak bisa berjalan, tidak tahu. Karena kalau ditanya oleh adiknya saja, Teh gimana kabarnya? Enggak, Teteh mah baik-baik saja. Gitu selalu. Kenapa? Karena dia tidak ingin ibunya itu tahu dia itu sakit karena ibu dan bapaknya juga sedang sakit gitu. Wow. Baru 1 minggu sebelum itu saya tanya Umi, Mama mau dikasih tahu, Mama tidak akan saya kasih tahu. Akhirnya dia mau silakan datang ke sini. Dan ketika eh, ada orang yang tahu bahwa istri itu sakit, luar biasa. Tiap hari itu penuh yang berkunjung gitu ke rumah itu. Sampai meninggal, sampai beberapa bulan sudah meninggal masih banyak orang yang datang. Dari Perpusnas juga rombongan datang. Jadi itulah Wow. mungkin karena istri itu adalah orang yang suka menolong orang lain. Kamu tuh ya mudah Wow. menolong orang lain. Jadi kelihatan gitu. Saya sampai berpikir begini, eh, mungkin saya tidak kalau meninggal tidak akan seperti istri itu. Banyak orang yang datang, banyak orang yang menangisi, banyak orang yang mengantar ke kuburannya. Padahal istrinya ya orang biasa saja menurut saya gitu, seperti itu. Hmm. Itulah yang nampak ketika seorang itu tiada, orang banyak yang merasa kehilangan. Gitu. Wow. Nah, gitu. Makanya di perumahan itu sampai heran gitu. Tiba-tiba ketika meninggal itu mobil penuh gitu. Padahal ya istri menurut warga orang-orang biasa-biasa saja gitu. Wow. Tidak Wow. ada kelebihan seperti Luar itu. biasa. Ini yang Ya, mungkin disebut eh, dirindukan di langit kali ya. betul. Mungkin di dunia Mudah-mudahan seperti biasa itu. saja karena mungkin amalan-amalannya luar biasa, akhirnya ini dirindukan di langit gitu. Amin. Dan Makanya saya tulis di buku seperti itu. Amin. Ya, saya ingin mencontoh seperti itu. Banyak kebaikan yang dianggap biasa-biasa, tapi ternyata di hadapan Allah luar biasa. Saya, kamu tuh menyertai beliau sakit itu sekitar 2 bulan lebih ya. Kalau Masya Allah. sakitnya memang 2 tahun ya, sekitar 2 tahun. Tapi sudah mulai tidak berjalannya, tidak sampai bekerja di atas kursi roda sampai tangan bergetar gitu, itu masih bekerja gitu. Saya menyertai di rumah Wow. gitu, karena saya juga ngajar di rumah. Jadi sambil menyertai. Jadi kita sudah merasakan kenyang gitu ya. Artinya kenyang mendampingi sampai beliau meninggal gitu. Tapi tetap aja di akhir saya merasa ada yang kurang gitu. Ada yang kurang gitu. Masya Allah. Sampai saya sampai pada titik begini Kang Muti. Sampai Hmm. berdoa, ya Allah, doa mana lagi yang bisa mengetuk pintumu gitu agar engkau memberikan kesembuhan kepada istri saya gitu. Sampai saya bingung gitu. Doa apa lagi yang harus saya panjatkan? Masya Ternyata Allah. doa itu dikabul, Kang Mukti. Allah Hmm. mencabut semua rasa sakit yang ada di tubuh istri saya, tapi dengan sebuah resiko dia harus meninggalkan saya gitu. Seperti itu. Allah cabut rasa sakitnya gitu. Iya. Dan saya yakin dengan janji Allah melalui Rasulnya bahwa orang yang meninggal dalam kondisi sakit itu termasuk syahadahnya. Seperti itu. Wow. Hmm. Wow. Ini istri saya udah Iya. ada nih hadir nih. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya dari Pak Sodikin Iya, ya. betul Kang Mufti. Kenapa saya menulis buku itu? Salah satunya
saya ingin menularkan kepada orang lain agar menjadikan istri itu adalah seorang yang begitu berharga dalam kehidupan saya. Kan kita Wow. enak, kadang laki-laki, kamu ya gitu ya, enak ya bekerja, pulang, tidur, makan, dan sebagainya. Di balik itu kita tidak tahu perjuangan istri ya. Bagaimana dia harus masak, bagaimana harus mendampingi anak dan sebagainya. Dan saya merasakan hari ini gitu. Bagaimana harus mendidik anak dan sebagainya dengan sendiri menggantikan peran ibu dengan saya gitu luar biasa. Nah, disinilah kita harus semakin sayang kepada istri gitu. Seperti itu. Bun, I love you, Bun. Oke, luar biasa. Aduh, Bang, luar biasa, Pak. Ini juga jadi pembelajaran ya, jadi inspirasi buat kita semua, apalagi bagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang pasangannya masih sehat-sehat, lope-lope langsung. Ya, Masih Tena ya. sehat gitu ya, masih apa ya, masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa melihat pasangan face to face gitu ya, masih bisa tidur bareng dengannya, masih bisa Betul. bercengkrama dengannya. Oh, luar Hmm. biasa ya Allah. Mm-mm. Wow, wow, amazing, amazing, Iya, amazing. betul. Karena Oke. istri saya mengatakan waktu waktu terbaik itu adalah waktu kita istirahat pulang kerja semua, kemudian tidur dengan satu bantal bersama, kita saling bercerita di sana, tertawa, menangis dan sebagainya di sana gitu. Luar biasa gitu kedekatan seperti itu. Saya Itulah kebayang yang sih. dibutuhkan oleh istri sebetulnya, mendengarkan ketika dia berbicara gitu ya. Aduh, luar biasa. Tampar nih Pak, saya tertampar nih. Wah, sampai menghela nafasnya luar biasa ya. Oke, Pak Sodikin. Nah, teman-teman semua, bagi teman-teman yang pengen diskusi, pengen bertanya, atau pengen chat juga nggak apa-apa ya. Eh, Sama penulis saya langsung gitu ya. Syukur-syukur Bapak Ibu semua bisa bisa memiliki dan bisa membaca bukunya, karena inspirasi-inspirasinya itu bukan hanya sekedar nasihat saja, tapi menggetarkan jiwa juga ya, termasuk saya ketika saya baca bukunya. Wah, luar biasa ya. Oke, Pak Sodikin, di buku itu kan Bapak menulis ya, hari ini aku baru benar-benar menyadari betapa beratnya peran seorang istri. Tadi sudah disampaikan juga ya, Hmm. luar biasa. Hmm. Mungkin ini Pak, dari kalimat itu, kira-kira pelajaran terbesar apa yang bisa Bapak dapatkan dan bisa di-share kepada teman-teman semua, para calon pembaca buku Bapak kelak gitu ya, Hmm. tentang hal itu, tentang begitu luar biasa peran seorang istri setelah beliau tiada. Iya, jadi bagi rekan-rekan yang masih ada pasangannya bersama gitu ya, jangan pernah menyia-nyiakan mutiara itu ya, gitu. Karena ketika kehilangan itu sangat menyakitkan gitu. Ya, kehilangan itu sangat menyakitkan. Artinya apa? Bahwa sepertinya kita itu merasa selalu sebagai seorang laki-laki atau seorang suami selalu merasa orang yang apa paling apa berperan di keluarga ini ya sebagai itu. Bahkan kadang hanya ibu istri kita itu seorang yang tidak bekerja misalkan di rumah, disangkanya biasa-biasa aja tidak ada perannya gitu. Hmm, Tapi ternyata sangat luar biasa gitu. hmm, Coba sekali-kali tatap wajah istri ketika tidur gitu, kelelahan gitu. Nah, di hmm, saat itulah kita akan merasakan betapa pedihnya hati kita melihat seorang istri yang telah berusaha mendidik anak, mengurus rumah tangga dan sebagainya. hmm, Jadi, ya seperti itu. Istri adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Dan saya terasa gitu, ketika kehilangan istri itu, isi tugas aja, Kang Muti, isi tugas keluar daerah 1 hari atau 2 hari, betapa merasa kehilangannya kita ya. ya, Harus, setuju, wah luar biasa di rumah gitu. Tapi setuju. kita seringkali meninggalkan 1 bulan atau 2 minggu, 3 minggu, enjoy saja gitu. Iya. Tidak pernah merasakan gitu betapa luar biasa. Tapi ketika kita tinggalkan isi 1 hari 2 hari betapa beratnya di rumah itu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi jangan pernah melemehkan peran seorang istri gitu. Ya gitu ya. Oh, Masya Itu yang Allah. saya rasakan luar biasa. Makanya dia hari ini apa setiap momentum selalu mengingatkan kepada istri gitu. Ada suara motor aja yang datang gitu, suara anak motor itu
ya itu mengingatkan seperti wajah istri saya sudah hadir di sini gitu. Jadi aroma-aroma lingkungan saya sampai hari ini masih tetap merasakan bahwa ada istri saya di sini gitu. Maka HP Umi ke anak kan seperti itu. Seperti itu. Masya Jadi Allah. lah itulah kamu luar biasa. Wow, luar biasa. Pak, Jadi ya betul. ya gimana gimana jadi apa Pak? Jadi gini, ternyata kita setelah pasangan kita tiada, maka penyesalan yang ada yang tersisa dalam diri kita. Kita merasa tidak optimal mendampinginya, tidak tidak merasa optimal mengurusnya, atau memberi ruang waktu untuk berbicara dengan kita dan sebagainya. Maka setiap saat saya kalau teringat wajah istri atau apa, saya langsung berdoa, saya langsung beristighfar, mohon ampun dan mohon maaf kepada istri saya selalu gitu. Umi, Wow, maafkan Abi karena selama mendampingi Umi, Abi tidak optimal. Seperti itu. wow, Selalu saya memohon maaf gitu, memohon maaf gitu. wow, luar Mau bersalah biasa. atau tidak, saya memohon maaf gitu. Yes. Nah ini dari ada pesan nih dari Teh Messi ya, Teh Messi ya. Terima kasih Pak atas inspirasinya. Saya jadi lebih tersadar untuk lebih lagi menyayangi suami sebagai pasangan hidup saya. Semoga sehat selalu Pak. Masya Allah luar Amin. biasa. Amin. Hatur nuhun Teh Messi. Iya, beliau juga penulis juga ya di Gembira ya. Iya, menulis juga dan saya juga banyak mengambil mendapatkan inspirasi dari beliau, motivasi juga dari beliau. Jadi yang alhamdulillah yang bergabung di Gembira itu adalah orang-orang yang luar biasa gitu. Dengan berbagai macam catatan-catatan kehidupannya justru bisa saling menguatkan gitu ya. Yang penting ya kita hadir bukan jadi orang ketika ada kelemahan bukan membuat kita jatuh terpuruk gitu. Tapi kita bisa bangkit bersama-sama, saling menguatkan. Ada Teh Messi, ada Teh Santi, ada Teh Gita dan sebagainya. Wow. Seperti itu. Saya menasihati misalkan Teh Gita bukan berarti saya itu orang yang kuat gitu. Padahal dalam kondisi yang lemah juga gitu. Tapi Iya dengan betul. meluncurkan nasihat ke orang lain itu justru menjadi kekuatan bagi diri saya untuk bangkit bersama. Itu Kang Mufti ya. Masya Allah, luar Luar biasa. biasa. Ini ada Bu Lili juga ya. Bu Lili nanti calon penulis nih. Ya. Insya Allah bukunya segera terbit nih, lagi proses ya. Masya Allah, Mm, jadi terharu dan pengen nangis. Semangat ya Pak. Jadi saya termotivasi untuk selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah sama kita. mm, Aduh, mm, luar biasa ya. mm, Nah inilah mm, teman-teman semua ketika memang nikmatnya di seorang penulis dan niat kita tulus untuk berbagi, untuk sharing, untuk mm, memberikan inspirasi lewat tulisan-tulisan kita. mm, Dan kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu tulisan mana, kalimat mana, kata mana yang membuat seseorang itu jadi terinspirasi, jadi sadar, jadi belajar. Kita nggak pernah tahu. Tugas mm, kita kan kayak Pak Sodikin memberikan yang terbaik, nulis, dan Pak Sodikin tidak mm, pernah berhenti tuh nulisnya tuh. Luar mm. biasa. Terima kasih Pak. Pak, Dan ini Pak gimana gimana? Kamuti, kita itu luar biasanya gini, ketika menulis, Hmm, ketika kita menulis dengan hati, maka akan sampai ke hati orang lain gitu. setuju. Eh, Makanya Setuju. ketika saya menulis itu, buku itu, setiap tetesan tinta itu diiringi dengan tetesan air mata gitu. Jadi kekuatannya di sana gitu. Eh, Mengalir gitu. Karena pokoknya makanya kalau ada banyak kesalahan nulis, saya biarin aja. Yang penting mengalir aja dulu dituliskan gitu. Setuju. Nanti ada Setuju. Kang Mufti yang memperbaikinya dan Teh Ina gitu. Siap, siap. Seperti itu. Siap, siap. Masya Allah. Dan itu salah satu kunci untuk kita jadi seorang penulis ya. Seringkali kita kan Ya, terlalu overthinking terhadap tulisan-tulisan kita ya. betul, Padahal mah betul. ketika kita mengalir dari hati, pasti kan nanti nyampainya juga ke hati juga ya. Pak, Hmm. ini saya pengen, boleh Pak agak sedikit emosional. Boleh. Biar nanti kita juga sama-sama merasakan vibes-nya Hmm. ya, merasakan feel-nya. Misalnya nih Pak, jika almarhumah atau Bu Yuli hadir di Zoom ini Pak, apa yang Pak Sodikin ingin ucapkan kepada beliau? Saya hanya bisa ingin mengucapkan ke istri saya adalah maafkan Abi itu.
Maafkan Abi yang tidak sempurna mendampingi, mengarungi bahtera rumah tangga ini. Itu saja. Karena dalam rasa permohonan maaf itu ada rindu yang tidak bisa diucapkan gitu. Gitu. Jadi itu Kang. Jadi saya selalu ingin mengucapkan maafkan. Oleh karena itu ketika banyak orang bertanya, Kang Sodikin kenapa nggak nikah lagi, itu kan pertanyaan yang selalu ditanyakan ya Iya, kepada. itu jawabannya gimana Pak? Ba- Bahkan gini Kang Uti, ya ini Hmm. ya, terbuka sih. Bahkan sudah ada yang menawarkan juga gitu ke saya untuk Hmm. menikah lagi gitu dan sebagainya. Tapi sepertinya saya belum rela gitu. Hmm. Belum rela Masya untuk Allah. meninggalkan istri. Sampai saya gini memohon kepada Allah itu, ya Allah berikanlah saya kekuatan Hmm. untuk tidak bisa untuk tidak menikah lagi, tapi bisa membesarkan anak-anak saya, bisa melihat anak-anak saya bahagia sama adik, tanpa harus menikah lagi gitu. Karena bagi saya rasanya sudah cukup istri saya ada di dalam hati saya. Itu. Wow.